Shalom, sahabat pemimpin kaum muda yang dikasihi dalam nama Tuhan. Saat ini saya akan berbagi tips atau kita sama-sama belajar tentang bagaimana mengembangkan pelayanan kaum muda. Saya akan mengangkat sebuah topik bahwa gembala sidangku tidak mendukung pelayanan kaum mudaku. Ya, kenapa demikian? Karena sampai saat ini saya masih banyak mendengar keluhan atau curhatan para pemimpin-pemimpin kaum muda yang berkata, Pastor atau Bang atau Pak kepada saya gitu ya, yang berkata bahwa wah, gembala sidangku itu nggak mendukung pelayanan kaum mudaku gitu ya. Kemudian gembala sidangku itu nggak punya fokus kepada pelayanan orang-orang muda, dan kemudian wah, gembala sidang itu bahkan ada yang nyaris mengatakan lebih ngeri lagi, tidak peduli gitu ya. Wow, penilaian-penilaian yang seperti ini saya berpikir akan merusak hubungan pemimpin kaum muda dengan gembala sidang itu sendiri, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan. Nah, saya mau mengajak kepada kita semuanya sama-sama diskusi tentang hal ini ya, yaitu yang pertama, benarkah gembala sidang tidak mendukung pelayanan kaum muda? Ya, itu yang kedua, dukungan yang bagaimana sih yang diharapkan oleh seorang pemimpin kaum muda itu dari gembala sidangnya? Kan kalau ngomong gembala sidang nggak mendukung, ya yang dimaksud nggak mendukung ini nggak mendukung dalam hal apa? Ya, harapannya mendukung dalam hal bagaimana? Mendukung duit kah? Mendukung hadir ibadah kah? Atau apalah kan seperti itu. Kemudian apakah seorang pemimpin kaum muda itu pernah sharing kendala ataupun visinya dalam melayani kaum muda kepada gembala sidangnya? Ya, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, para pemimpin kaum muda, ya hal-hal itu saya berkata kepada kita semuanya akan menghambat kita untuk maju dalam pelayanan kaum muda kita. Jadi pelayanan kaum muda di gereja kita tidak maju bukan karena tidak mendapat dukungan dari gembala sidang, tetapi karena kita sebagai seorang pemimpin sudah terlebih dahulu berasumsi, atau kita sebagai seorang pemimpin kaum muda sudah terlebih dahulu merasa tidak ada support atau tidak ada dukungan dari gembala sidang sama sekali. Kita perlu mengerti beberapa fakta tentang gembala sidang dan kaum muda, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan. Yang pertama, kita perlu mengerti bahwa gembala sidang itu bukan ketua kaum muda. Ya, seperti itu. Jadi kalau gembala sidang itu bukan ketua kaum muda, maka saya mau berkata kepada kita para pemimpin kaum muda, jangan pernah menuntut gembala sidangmu se-exciting kamu sebagai seorang pemimpin kaum muda. Memang sebagai seorang pemimpin kaum muda, kamu harus lebih semangat, kamu harus lebih antusias, kamu harus lebih memiliki visi terhadap anak-anak muda di gerejamu daripada gembala sidangmu. Kenapa demikian? Kita perlu mengerti salah satu fokus gembala sidang dalam pelayanan kaum muda, yaitu menunjuk kalian atau menunjuk kita sebagai seorang pemimpin kaum muda di gereja kita. Kalau memang gembala sidang tidak peduli kepada pelayanan anak muda, maka tidak akan ada dibentuk pengurus kaum muda, maka tidak akan ada dibentuk pemimpin kaum muda, maka tidak akan dibentuk ibadah kaum muda, bahkan mungkin melarang ibadah kaum muda di gerejanya, kan seperti itu. Jadi kita tidak bisa berkata bahwa gembala sidang itu tidak mendukung kita hanya karena dia tidak seaktif kita. Karena apa? Karena gembala sidang itu bukan ketua kaum muda. Jadi tidak mungkin, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, sahabat memimpin kaum muda, gembala sidangmu itu aktif seperti kita sebagai seorang pemimpin kaum muda. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, gembala sidang kita bahkan mungkin sudah tidak muda lagi. Ya, mungkin di antara kita ada yang sebagai seorang pemimpin kaum muda memiliki seorang gembala sidang yang usianya bahkan sudah di atas usia 40 tahun. Jadi saya mau berkata kepada kita semuanya, mungkin gembala sidangmu tidak hadir dalam ibadah kaum mudamu, mungkin gembala sidangmu tidak terlalu ikut campur kepada pelayanan kaum muda di gerejanya, bukan karena tidak mendukung, tapi justru karena mendukung. Karena apa? Dia menyadari bahwa dia sudah tidak muda lagi. Dan apa yang dia pikirkan tentang orang-orang muda, dia sadar bahwa itu sudah tidak relevan mungkin kepada anak muda sekarang. Ya, kita sebagai seorang pemimpin kaum muda perlu menyadari fakta ini, bahwa gembala sidang kita tidak muda lagi. Jadi jangan paksa mereka juga seenergi kita. Gitu loh. Jadi jangan paksa mereka juga seperti kita. Karena apa? Dunia mereka dengan dunia kita berbeda. Contohnya, malah justru ada beberapa pemimpin kaum muda juga yang mengeluhkan dia ingin mengeksplor memasang lampu lighting di gerejanya, tapi gembala sidangnya tidak setuju. Karena apa? Karena dia sudah sangat senior usianya, dan itu dalam dunia mereka pada waktu itu kalau ada lampu-lampu kelap-kelip di ruang gereja itu disebut diskotik dan tidak kudus.
Ada ibadah yang pakai lompat-lompat. Orang tua mungkin bahkan juga seorang pemimpin rohani atau gembala sidang ketika lihat anak-anak muda lompat-lompat, ini apa ini? Tidak kudus. Dalam pandangan mereka ibadah yang kudus itu syahdu, menangis-nangis, sedu-sendu. Sementara itu tidak relevan lagi dalam dunia kita orang muda, ya. Jadi kita ngerti fakta. Yang kedua yaitu bahwa gembala sidang kita mungkin sudah tidak muda lagi. Dan yang selanjutnya, gembala sidang tidak mungkin seterusnya ada dalam ibadah kaum muda. Kenapa? Karena faktanya gembala sidang bukanlah ketua kaum muda. Seperti itu. Kita perlu menyadari terkadang kehadiran gembala sidang justru bukan menjadi sebuah dukungan bagi ibadah kaum muda, tapi justru menjadi beban. Kenapa? Mungkin orang-orang muda yang kalian pimpin ketika lihat gembala sidang malah segan. Wah, ada pemimpin kaum muda, kita harus kudus ngomongnya. Yang holy-holy, ngomong yang Alkitab. Kenapa? Wah, karena dia berpikir ini ada seorang tua, nanti kalau kita salah ngomong, salah ucap, wah kita dimarahin dan lain sebagainya. Ya, jadi kita perlu mengerti, kadang-kadang apa yang kita harapkan sebuah dukungan, itu malah justru menjadi sebuah beban. Oleh karena itu, pahami ketiga fakta ini minimal yang saya bagikan bahwa gembala sidang itu bukan ketua kaum muda, bahkan mungkin gembala sidang tidak muda lagi, dan gembala sidang tidak akan selamanya hadir dalam ibadah kita. Ya, oleh karena itu, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kita sebagai orang-orang pemimpin kaum muda yang mungkin saat ini merasa bahwa kita tidak mendapat dukungan dari gembala sidang, mari kita merubah konsep itu. Mari kita merubah pola pikir kita. Kita mengacu kepada pertanyaan saya tadi, apakah pemimpin kaum muda pernah sharing soal kendala dan visinya kepada gembala sidang? Kalian perlu menyadari, kita perlu menyadari sebagai seorang pemimpin kaum muda, gembala sidang kita memilih kita atau menunjuk kita sebagai pemimpin atau koordinator atau youth pastor kaum muda gitu ya. Karena apa? Karena kita layak untuk itu. Dan karena kita memiliki visi yang benar atau yang jelas tentang pelayanan kaum muda. Nah, ketika itu terjadi di dalam kehidupan kita, ketika engkau menerima jabatan sebagai seorang pengurus, pemimpin atau youth pastor di gereja lokal kita, maka saya mau berkata kepada kita semuanya, ceritakan apa yang menjadi visi kita. Terkadang gembala kita tidak terkesan tidak mendukung karena dia tidak ngerti apa yang kita mau lakukan. Karena kita sendiri tidak mau bercerita kepada mereka. Contohnya, kalian pengen mengadakan bakti sosial, kemudian kalian mengumpulkan dana, gembala sidangmu nggak memberi, bukan karena nggak mau memberi, tetapi karena kamu sendiri nggak mau cerita. Mungkin dia dengar, tapi kamu sendiri nggak pernah mau share secara spesial kepada mereka. Kapan terakhir kali kalian share tentang visi pelayanan kaum muda kepada gembala sidang kalian? Dari situlah kalian bisa berkata apakah dia mendukung atau tidak. Kan seperti itu. Dan yang kedua, kita perlu mengerti gembala sidang kita, kalaupun mungkin dia mungkin melarang, di gembala sidang kita ada di atas kita dan dia menjadi pemimpin di gereja kita, artinya dia sudah memperhatikan secara global apa yang menjadi kekuatan dan apa yang menjadi kelemahan gerejanya. Jadi terkadang dia tidak mendukung atau tidak mengizinkan kita melakukan sesuatu bukan karena tidak mendukung, tetapi karena dia mengerti kita belum mampu, gerejanya belum mampu untuk itu. Daripada melakukan sesuatu dan akhirnya tidak berhasil, wah nanti akhirnya jadi cemooh atau menjadi hal yang tidak baik karena tidak bisa melakukan itu atau tidak melakukannya dengan baik. Ya, kita perlu menyadari itu. Larangan bukan berarti bukan menjadi acuan bagi kita untuk mengatakan tidak ada dukungan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Karena apa? Karena mereka yang mengerti semuanya. Ya, kapan engkau terakhir kali sharing dengan gembala sidangmu? Kapan terakhir kali engkau bercerita tentang masalah-masalah? Jadi sebagai seorang pemimpin kaum muda, jangan sampai kita berharap kita ini dipanggil, kemudian kita dicekokin program-program, ini kamu harus berbuat ini, kamu harus berbuat itu. Itu boleh terjadi. Namun apa yang harus kita lakukan? Kitalah yang mengerti di dalam lapangan itu. Ya, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, kehadiran kita sebagai seorang pemimpin kaum muda itu harus terlihat kapasitas kepemimpinan kita di dalam ibadah kaum muda kita. Jadi saya mau berkata kepada kita semuanya, bersyukurlah kalau sepertinya gembala sidangmu itu memberi keleluasaan kepada kamu, sehingga jangan kamu katakan itu sebagai sebuah tindakan bahwa gembala sidang tidak mendukung kita. Gembala sidang kita tidak terlalu ikut campur dalam pelayanan kita, karena justru dia pengen meregenerasi atau memuridkan kita menjadi seorang pemimpin yang baru. Jadi gunakan kesempatan itu untuk melayani all out di dalam pelayanan kaum muda kita.
Jangan menuntut gembala sidang kita seperti kita, karena mereka bukan ketua kaum muda, karena mereka bukan pengurus kaum muda, dan karena mereka mungkin tidak muda lagi ya. Tetap semangat seperti itu sebagai pelayan kaum muda, tetap semangat, tetap antusias. Yang terbaik adalah bangun hubungan yang baik dengan pemimpinmu, karena hubunganmu yang baik dengan pemimpin akan membuat engkau menjadi seorang pemimpin yang baik bagi generasi muda di gereja kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.